Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih tentang salah satu proses paling dasar dalam kehidupan? Nah, hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan mikroskopis yang seru banget buat ngungkap rahasia di balik sistem reproduksi pria. Sebuah mahakarya rekayasa biologi yang jujur aja kerjanya nggak pernah berhenti. Yuk kita lihat lebih dekat lagi satu persatu. Oke, lupain dulu deh buku-buku biologi yang mungkin kelihatan ngebosenin. Anggap aja ini tur super eksklusif ke dalam dunia yang ukurannya mikro, tapi penuh dengan aksi dan presisi yang, wah, luar biasa. Jadi siapin diri Anda ya, karena petualangan kita bakal segera kita mulai. Oke, setiap petualangan itu kan butuh peta ya. Gini deh, sistem ini secara umum dibagi jadi dua wilayah utama. Ada organ eksternal yang bisa kita lihat dari luar, dan ada organ internal yang tersembunyi. Nah, di bagian internal inilah semua keajaiban itu terjadi. Yuk kita jelajahi dua-duanya. Setiap perjalanan hebat itu pasti punya titik awal. Dalam cerita kita kali ini, semuanya dimulai di sini, di sebuah pabrik super canggih yang kerjanya 24 jam, 7 hari seminggu. Disinilah para pelancong mikroskopis kita, yaitu sel sperma, pertama kali diciptakan. Coba deh lihat pembagian kerja yang keren banget ini. Di satu sisi ada yang namanya tubulus seminiferus. Ini ibarat jalur perakitan yang sibuk banget memproduksi jutaan sperma setiap harinya. Terus di sisi lain ada sel-sel Leydig yang tugasnya memproduksi testosteron. Hormon ini tuh kayak manajer dari keseluruhan operasi. Dua fungsi super penting dalam satu organ. Nah, pabrik canggih ini ternyata sensitif banget. Dia butuh lingkungan yang sempurna supaya bisa beroperasi dengan baik. Disinilah skrotum mengambil peran. Jadi jangan anggap ini cuma sekedar kantung pelindung ya, tapi ini tuh semacam termostat biologis yang presisi banget, yang tugasnya menjaga kondisi ideal agar produksi tetap lancar jaya. Dan ini dia angka ajaibnya, 34 derajat Celcius. Betul, sedikit lebih dingin dari suhu inti tubuh kita. Angka ini bukan sembarangan loh, ini adalah suhu optimal yang mutlak diperlukan untuk membentuk sperma yang sehat. Kalau suhunya menyimpang sedikit saja, produksinya bisa berhenti. Ini membuktikan betapa vitalnya peran skrotum sebagai pengatur suhu. Oke, sperma sudah diproduksi nih. Tapi, tunggu dulu. Jangan kira mereka udah siap beraksi ya. Saat ini mereka tuh ibaratnya tentara baru yang belum dilatih, belum bisa gerak dan belum matang. Jadi, tahap selanjutnya adalah kamp pelatihan, tempat mereka bakal dipersiapkan untuk misi paling penting dalam hidup mereka. Selamat datang di Epididymis, Akademi Pematangan Sperma. Selama kira-kira 18-24 jam, para kadet sperma ini bakal menjalani pelatihan intensif. Mereka masuk dalam keadaan belum bisa gerak, dan pas mereka lulus dari bagian ekor atau cauda, mereka udah jadi perenang yang tangguh dan siap buat menjalankan misi. Jadi alurnya sangat jelas kan? Setelah lulus dari Epididymis, para sperma yang sudah matang ini siap buat lanjutin perjalanan. Mereka akan masuk ke sebuah saluran transportasi khusus yang bakal membawa mereka ke tahap berikutnya. Saluran itu namanya vas deferens. Anggap aja ini adalah jalan tol super eksklusif buat sperma. Sebuah jalur cepat yang membawa mereka dari pusat pematangan menuju pemberhentian berikutnya, di mana mereka bakal ketemu sama tim pendukung mereka. Nah, para pelancong mikroskopis kita ini nggak bisa melakukan perjalanan sendirian. Mereka butuh bekal, butuh perlindungan. Disinilah peran cairan semen, sebuah koktail khusus yang diciptakan oleh tim pendukung. Yuk kita kenalan sama anggota tim ini satu persatu. Pertama ada vesicula seminalis. Kita sebut saja dia pemasok energi. Kelenjar ini menyediakan fruktosa, sejenis gula beroktang tinggi yang jadi bahan bakar utama buat sperma biar bisa menggerakkan ekor mereka dalam perjalanan yang panjang dan pastinya melelahkan. Selanjutnya ada kelenjar prostat, si spesialis pertahanan. Kelenjar ini menambahkan cairan yang isinya ada kolesterol, garam, dan fosfolipid. Ini tuh ibaratnya rompi anti peluru plus ransum yang memastikan sperma tetap hidup dan kuat buat menghadapi lingkungan yang keras di depan sana. Dan anggota tim yang terakhir adalah kelenjar Cowper, si pembersih jalur. Kelenjar ini punya dua tugas penting. Pertama, dia mengeluarkan cairan basa buat menetralkan sisa asam di uretra, jadi jalurnya aman. Kedua, cairannya juga berfungsi sebagai pelumas, biar perjalanannya makin lancar.
Oke, tim pendukung udah selesai bertugas, sperma udah mateng, energinya penuh, dan jalurnya pun sudah aman. Sekarang kita sampai di babak final dari perjalanan ini, yaitu jalur keluar. Nah, ini dia rute terakhirnya. Campuran antara sperma dan cairan semen tadi sekarang masuk ke saluran ejakulasi. Dari sana, dia bergabung dengan uretra. Ini adalah jalur utama yang membentang di sepanjang penis. Dan penis, sebagai organ eksternal, menjadi gerbang terakhir untuk memulai misi utamanya. Jadi gimana? Dari pabrik yang super sensitif sama suhu, akademi pematangan, sampai tim pendukung yang kerjanya terkoordinasi banget, kita udah lihat sebuah orkestra biologis yang luar biasa rumit. Semuanya bekerja dengan harmoni yang sempurna hanya untuk satu tujuan, kelangsungan hidup. Ini benar-benar keajaiban rekayasa alam. Pertanyaannya sekarang, keajaiban tubuh mana lagi ya yang seru untuk kita bedah bersama selanjutnya?